Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 ada Andini Rizky Yanti Ewing Tiara Permatasari Nadia Audina Fadilah Lintang Tias Pramesti. Dampak agama terhadap fertilitas. Apa itu fertilitas? Fertilitas bisa disebut juga dengan kelahiran hidup, live birth, bisa didefinisikan juga sebagai lepasnya bayi melalui rahim seorang perempuan dengan disertai tanda-tanda kehidupan. Agama menurut KBBI merupakan ajaran, suatu sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan seseorang kepada Tuhannya Yang Maha Kuasa dan aturan kaidah yang berkaitan dengan perilaku manusia dan manusia juga lingkungannya. Adapun fertilitas menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, ada 3 konsep yang membahas terkait kelahiran, yaitu lahir hidup, live birth, lahir mati, dan aborsi. Teori agama yang berkaitan dengan fertilitas. Menurut Easterlin, 2004, angka fertilitas sebagian dapat ditentukan dengan karakteristik latar belakang yaitu adanya nilai anak, agama, kondisi pemukiman, pendidikan, status kerja, usia kawin pertama, pendapatan, kematian bayi. Data dunia mengenai agama dan fertilitas. Usia median dari 2 kelompok besar yaitu Muslim 23 dan Hindu 26 lebih muda daripada usia rata-rata populasi dunia secara keseluruhan 28. Yang lainnya lebih tua dari median global. Kristen rata-rata 30 tahun. Penganut agama lain 32 tahun. Penganut agama rakyat tradisional 33 tahun. Tidak berafiliasi terhadap agama 34 tahun. Buddha 34 tahun. Orang Yahudi memiliki usia rata-rata tertinggi 36 tahun, yaitu belasan tahun lebih tua daripada kelompok Muslim. Global Population Projections, 2015-2060. Umat Kristen merupakan agama terbesar di dunia pada tahun 2015, membentuk hampir sepertiga atau sekitar 31% dari 3,7 miliar penduduk bumi. Muslim berada di urutan kedua, yaitu dengan 1,8 miliar orang atau 24% dari populasi global, diikuti oleh non-religius 16%, Hindu 15% dan Buddha 7%. Penganut agama rakyat, Yahudi dan penganut agama yang lainnya merupakan bagian yang lebih kecil daripada yang jumlah penduduk berbagai agama di Indonesia. Di Indonesia, Muslim pada sensus 2010 berjumlah 209.120.000 jiwa, 88% dari seluruh populasi yang ada di Indonesia. Jumlah Muslim yang ada di Indonesia mencakup 13,1% dari jumlah populasi umat Islam yang ada di dunia. Pandangan KB dari berbagai agama. Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW dikenal metode kontrasepsi alamiah yang dinamakan azal atau coitus interruptus yang dapat disebut juga dengan senggama terputus. Namun, beberapa pemikir Islam ada yang meragukan hukum ber-KB ini, dikarenakan menyamakan program ini dengan larangan membunuh bayi. Katolik, dalam ensiklik Casti Connubii, tanggal 31 Desember tahun 1930, yang telah dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11 ini tidak membicarakan soal kontrasepsi secara spesifik dan khusus tetapi membahas tentang perkawinan Kristiani pada umumnya. Hindu, alat kontrasepsi tercipta dari ilmu pengetahuan, dan ilmu tersebut bermanfaat dan dipergunakan untuk kesejahteraan manusia, akan disetujui oleh Hindu Dharma dan tidak akan ditentang. Bahkan penggunaan alat kontrasepsi diatur agar sesuai dengan desa, tempat, kala, waktu, dan patra keadaan.
Buddha, pandangan agama Buddha yaitu setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat yang baik, dan agama ini tidak melarang umatnya ber-KB jika memang bertujuan untuk mensejahterakan keluarganya. Kristen Protestan, agama Kristen Protestan memiliki pandangan yaitu tidak melarang umatnya ber-KB, dan sedikit berbeda dengan agama Katolik yang memang memandang kesejahteraan suatu keluarga ditentukan dan diwujudkan dalam pemahaman holistik sesuai dengan kehendak Allah. Konghucu, menurut pengurus Majelis Agama Konghucu Indonesia, Maki, D.I.Y. Syahalifi, ia mengatakan bahwa agama Konghucu tidak pernah melarang para pengikutnya untuk mengikuti program KB. Dampak gender terhadap fertilitas. Keputusan mengenai pemilihan alat kontrasepsi, jumlah anak, jarak kelahiran mencangkup keputusan wanita dan pria. Gender memiliki dampak terhadap tingkat fertilitas seseorang. Wanita yang memiliki kuasa dalam menentukan kebebasan terkait alat kontrasepsi dan jumlah anak memiliki tingkat fertilitas yang rendah, dibandingkan dengan wanita yang tidak memiliki kuasa karena mengikuti keinginan suami tentang jumlah anak, yang berarti tingkat fertilitasnya lebih tinggi. Minimnya informasi dan kesadaran tentang program KB pria, membuat rendahnya partisipasi pria dalam menentukan program KB yang akan berdampak pada fertilitas istrinya. Menurut data BKKBN, proporsi metode kontrasepsi didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Data tersebut didukung oleh data Susenas 2018, mengenai persentase perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi. Dengan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik kebon, dan yang paling rendah adalah intrapak atau kondom wanita. Budaya gender mengenai peran laki-laki dan perempuan. 1. Peran suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan istri mengurus rumah tangga. 2. Beban kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. 3. Peningkatan angka kematian ibu akibat risiko kelelahan saat hamil. Menurut beberapa penelitian, wanita bekerja cenderung memiliki fertilitas yang rendah karena 1. Banyak yang menggunakan alat kontrasepsi. 2. Cenderung menghabiskan waktu untuk mengurus pekerjaan dibandingkan mengurus rumah. Jam kerja memiliki pengaruh terhadap tingkat fertilitas. Semakin lama jam kerja seseorang maka produktivitasnya akan semakin menurun. Menurut data Sakernas, perempuan di perkotaan memiliki persentasi jam kerja lebih tinggi dibandingkan perempuan bekerja di pedesaan. Artinya, perempuan yang bekerja di perkotaan memiliki tingkat fertilitas yang rendah dibandingkan perempuan yang bekerja di pedesaan. Status pekerjaan. Status pekerjaan juga dapat mempengaruhi tingkat fertilitas. Status pekerjaan formal seperti PNS, karyawan, pegawai, cenderung memiliki produktivitas yang tinggi. Sebaliknya, status pekerjaan informal seperti pedagang, petani, penjahit memiliki produktivitas yang rendah. Artinya, status pekerjaan formal memiliki tingkat fertilitas yang rendah dibandingkan status pekerjaan informal. Dampak sosioekonomi terhadap fertilitas. Faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya fertilitas itu terbagi menjadi 2. 1. Faktor demografi. 2. Faktor non-demografi. Faktor demografi, usia kawin pertama, usia ketika seseorang mulai atau melangsungkan pernikahan. Usia kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas pada pasangan usia subur, yang akan memberikan sumbangan terhadap angka kelahiran. Faktor non-demografi, pendapatan, yaitu keadaan ekonomi dalam suatu keluarga. Hal ini bergantung pada pendapatan keluarga itu sendiri. Jika pendapatan orang tua naik maka harapan orang tua untuk mempunyai anak akan berubah, kemudian anak hidup dengan kualitas baik seperti menyekolahkan setinggi mungkin, memberi makanan bergizi, memberi perawatan kesehatan, dan lain-lain. Maka biaya untuk membesarkan dan merawat anak menjadi lebih besar. Karena itu, jika pendapatan dalam masyarakat modern meningkat, jumlah anak yang diinginkan akan lebih sedikit. Faktor non-demografi, tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan suatu ajaran ilmu pengetahuan dan budaya yang mengubah sikap atau nilai yang berlaku di masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin bisa menilai yang baik dan yang salah. Pendidikan yang tinggi seringkali mendorong kesadaran orang untuk tidak memiliki banyak anak.
Dengan pendidikan yang tinggi seseorang cenderung memilih untuk mempunyai anak dalam jumlah kecil tetapi bermutu, dibanding dengan memiliki banyak anak tetapi tidak terurus. Faktor non-demografi, status pekerjaan. Semakin tinggi pendidikan wanita, semakin besar peran untuk bekerja mencari penghasilan untuk rumah tangga dan semakin dikit pula mereka memperoleh anak. Jumlah penduduk di negara Indonesia sangat banyak, hingga menempati urutan pertama di kawasan Asia Tenggara dan urutan keempat di dunia. Tahun 2013 TFR di Indonesia sekitar 2,6 anak per wanita. Pada tahun 2017 TFR di Indonesia menurun sekitar 2,4 per wanita. Jika dilihat dari target penurunan fertilitas, sasaran rencana strategi tahun 2015 sampai tahun 2019 hampir tercapai yaitu 2,3 anak per wanita. Sementara target pemerintah dalam jangka panjang, yakni sekitar 2,1 anak per wanita pada tahun 2020. Pada kuartal 2 tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,05%, year on year. Dibanding periode pada kuartal 2 tahun 2018 angka pertumbuhan lebih melambat, juga merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang paling kecil. Indonesia terkena dampak perlambatan ekonomi global, namun ketika periode perekonomian global membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berubah. Dampak RURAL Urban terhadap fertilitas. Menurut Badan Pusat Statistik 2010, wilayah perkotaan urban area adalah wilayah administrasi tingkat desa atau kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu, meliputi kepadatan penduduk, proporsi rumah tangga pertanian, fasilitas perkotaan, pendidikan formal, dan kesehatan umum. Wilayah perdesaan, rural area, adalah wilayah administrasi di tingkat desa atau kelurahan yang tidak memenuhi persyaratan tertentu. Dampak urban terhadap fertilitas, masalah terkait laju pertumbuhan penduduk, gender penduduk perkotaan, peningkatan pencemaran lingkungan, polusi udara dan air, dan lain-lain. Penyelesaian, tindakan reaktif secara langsung, kebijakan jangka panjang yang proaktif atau bersifat prediktif. Leibenstein dalam teori ekonomi fertilitas menyebutkan anak dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi utilitas dan biaya. Upaya rezim Orde Baru untuk mengontrol kelahiran berdampak signifikan terhadap angka kelahiran di seluruh provinsi di Indonesia hingga 2010 meliputi peserta KB aktif secara nasional meningkat dari 5% menjadi 61%. Menurunkan angka kelahiran TFR dari 5% menjadi 2,3%. Menurut Permana tahun 2011. Kesimpulan, berdasarkan SDKI tahun 2007 kesadaran fertilitas penduduk rural lebih baik daripada penduduk urban. Angka kelahiran anak perkotaan 2,8 sedangkan pedesaan 2,3. Disebabkan oleh program pengendalian penduduk difokuskan pada masyarakat perdesaan, pemerintah memiliki pemahaman masyarakat pedesaan kurang paham mengenai kondisi sosial ekonomi, dan perilaku kesuburan warga perkotaan dianggap berpengetahuan dan dinilai lebih rasional. Sunat perempuan. Sunat perempuan atau female genital cutting adalah prosedur memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris atau labia minora dengan cara menjahit atau mempersempit lubang vagina. Efek jangka pendek sunat perempuan: infeksi organ panggul, sepsis, tetanus, gangrene, sakit kepala abnormal. Efek jangka panjang sunat perempuan: nyeri berkepanjangan saat berhubungan seksual, penis tidak dapat masuk ke dalam vagina, disfungsi seksual, disfungsi menstruasi, hematomera atau penumpukan darah menstruasi di dalam rahim, dan lain-lain. Negara yang melakukan sunat perempuan antara lain Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Afrika Utara, Timur Tengah, serta Amerika Serikat dan Australia. Berdasarkan penelitian Nantabah dan kawan-kawan tahun 2015, di Indonesia daerah Jawa Barat sebesar 14,7%, Sumatera Utara 8,1%, dan Jawa Timur 7,3%. Tahun 2010, Kemenkes mengeluarkan surat edaran yang melarang medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1636, Menkes per. 11, 2010 tentang sunat perempuan. Tujuan, melindungi perempuan dari sunat ilegal. Solusi di masa mendatang untuk mempengaruhi pola perilaku masyarakat tentang sunat perempuan. Sosialisasi penanganan dari segi medis seperti prosedur, alat, obat-obatan. Saat kelas posyandu dan pertemuan PKK, pendekatan terhadap dukun beranak untuk membantu tenaga kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan kami.